Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada kesempatan hari yang kedua ini, yakni hari Ahad tanggal 11 Juli 2010. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari panitia kembali akan bacakan susunan acara untuk kesempatan pagi hari ini hingga petang nanti. Akan kami bacakan susunan acara insyaallah ta'ala pada kesempatan Ahad 11 Juli 2010 dari pagi hingga petang nanti. Yang pertama pada pukul 6 sampai dengan pukul 7.30 pagi ini insyaallah akan diisi tausiah bersama Al-Ustaz Adnan hafizahullahu ta'ala. Kemudian pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat diberikan kesempatan kepada peserta untuk bersih-bersih, untuk makan pagi dan aktivitas yang lainnya. Kemudian insyaallah ta'ala pada pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 pukul 9 sampai dengan pukul 10 itu pengajian umum. Sesi yang berikutnya insyaallah akan diisi oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmul melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni bagaimanakah bersikap kepada sesama muslim. Kemudian pada pukul 10 sampai dengan 10.30 istirahat, dilanjutkan kembali pukul 10.30 sampai dengan pukul 11.30 melanjutkan pelajaran bersama Syekh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullah ta'ala. Dan pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 15 untuk sholat zuhur, kemudian istirahat dan makan siang bagi peserta dan aktivitas lainnya untuk peserta. Dilanjutkan pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 pengajian umum sesi yang berikutnya insyaallah bersama Syekh Khalid bin Dhahwi Az-Zafiri hafizahullah ta'ala. Kemudian pukul 17 sampai dengan pukul 19.30 untuk persiapan sholat maghrib dan aktivitas yang lainnya bagi peserta. Dilanjutkan kembali pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 insyaallah akan diadakan tausiah oleh Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak dari Bogor hafizahullah ta'ala. Demikian beberapa rangkaian acara untuk kesempatan hari ini. Dan kembali kami dari panitia senantiasa menghimbau kepada peserta untuk bisa senantiasa menjaga adab-adab dan tata tertib dalam bermajelis. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada segenap peserta yang senantiasa menjaga adab-adab dan menjaga tata tertib di dalam bermajelis. Kemudian beberapa hal tambahan yang perlu kami sampaikan. Kami menghimbau kepada peserta untuk tidak mengecas HP. Di tempat-tempat yang sebelumnya ada cop-copan, ada stop kontak, yang dimana stop kontak tersebut adalah menghubungkan untuk ke sound system, kemudian ke speaker. Seperti beberapa tempat yang di sini di sebelah depan, itu tidak diperkenankan untuk peserta mengecas HP. Di bagian depan sebelah, kemudian di sebelah kiri dan di bagian sound system, karena ini akan mengganggu kelancaran dari sound system. Kemudian kita juga senantiasa menghimbau kepada peserta untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kajian berlangsung. Ini demi kelancaran di dalam kita bermajelis. Sambil menunggu kehadiran Al-Ustaz Adnan hafizahullah ta'ala, kami bacakan kembali beberapa tata tertib secara umum untuk peserta daurah sekalian. Peserta khususnya pada bagian kamar mandi dan WC, karena keterbatasan kamar mandi dan WC, maka peserta diharapkan antri pada kamar mandi dan WC yang telah disediakan. Di sebelah selatan di lapangan ada beberapa kamar mandi dan WC. Kemudian kita menghimbau bahwa untuk kamar mandi maka digunakan hanya untuk mandi, dan untuk WC digunakan untuk keperluan buang hajat. Tidak diperkenankan untuk membuang hajat di bagian kamar mandi, karena ini akan merusak kamar mandi. Kemudian setiap peserta wajib menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Kemudian peserta
wajib menghemat penggunaan air. Kemudian kita juga menghimbau ketika keluar dari masjid ini mohon untuk tidak menginjak-injak rumput yang ada di sebelah selatan masjid. Sekali lagi kita menghimbau bahwa rumput di sebelah selatan masjid mohon untuk jangan diinjak-injak. Demikian beberapa perhatian dari kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah bersama Al-Ustaz Adnan hafizahullahu taala. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang mubarak ini. Dengan harapan niat ikhlas lillahi Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengambil faedah dan memberi faedah. Wallahul musta'an. Maka di pertemuan yang ringkas ini tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali untuk wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat mau'izah biasanya diucapkan dengan ringkas tapi padat, penuh dengan makna dan pengertian yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala banyak mewasiatkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan untuk umat-umat sebelum kalian dan untuk kalian juga, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat dalam hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annahu mau'izatu muwaddi' fa'ausina." Ya Rasulullah, ini adalah seakan-akan nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami. Kata Rasulullah SAW, "Usikum bitaqwallah wastami' wa ta'ah." Al-hadis. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada pemerintah. Di antara wasiat-wasiat ikhwani fiddin a'azzakumullah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasiat dari seorang hamba yang saleh yang ma'ruf dengan nama Luqmanul Hakim. Wasiat ini wasiat untuk tawadhu, wasiat untuk rendah hati. Dan ini adalah modal untuk kita pegang dan dengannya kita jalani kehidupan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir.
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Wasiat ini yang diwasiatkan oleh Luqman pada putranya. Dan insyaallah kita adalah putra dan akan memiliki putra. Dan kita akan diwasiati dengan wasiat ini atau mewasiatkan wasiat ini. Sampai para ulama kita mengatakan man awsa bihadhil wasiyah fahakikun ayyakuna hakimah. Barang siapa yang mewasiatkan wasiat ini, maka memang hak untuk dia dijadikan sebagai orang yang hakim. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atayna Luqmanal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Para ulama kita menafsirkan bahwa al-hikmah di sini al-ilmu sahih wal amalus salih. Ilmu yang sahih dan amal yang sahih, amal yang saleh. Yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah al-fahm wal ilm wa ta'bir. Yang jelas semuanya mengarah kepada satu makna. Dimuliakannya Luqmanul Hakim dengan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal saleh. Yang mungkin tidak semua, dan memang kita katakan tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu dan amal saleh ini. Luqmanul Hakim, jumhur ulama mengatakan bahwa beliau bukan seorang nabi. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kana Luqman 'abdan habasyian najjar. Luqmanul Hakim, dia adalah seorang hamba sahaya Habasyi, hitam dari Habasyah, najjar, pekerjaannya tukang kayu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan berupa ilmu dan amal saleh. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mensyukuri nikmat ini. Dan tidak ada yang bisa mempertahankan nikmat yang kita nikmati dan menambahnya kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." La in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmat kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika sekiranya kalian mengkufuri nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya adabku amat sangat pedih. Maka perlu kiranya untuk siapa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia pada nikmat itu, falyulazimhu, dengan cara mensyukurinya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau radhiyallahu taala anhu, man burika lahu fi syai'in falyulazimhu. Barang siapa yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia pada sesuatu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa itu berupa ilmu, apakah berupa amal saleh, atau yang nyalinya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, falyulazimhu, maka hendaknya dia menepati dan terus-menerus berusaha dia berada di atas nikmat itu, di atas keberkahan itu.
Tentunya dengan cara mensyukuri dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangannya. Anishkur lillah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya Luqman Al-Hakim dan siapa saja yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkannya dengan lisan dan memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya akan sempurna amal-amal saleh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat. Dan alhamdulillah kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri dan sujud syukur atas nikmat yang besar. Seandainya kita diperintahkan untuk sujud syukur atas semua nikmat, maka tidak akan bisa dan tidak mungkin kita akan mengangkat kepala kita dari sujud karena terus-menerusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Pahala syukur dia akan dapati di hari akhirat. Wa man kafar, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi terpuji. Sekufur apapun dia dan selancang apapun dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku maksiat, sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku semuanya, jin dan manusia dari awal sampai akhirnya, seandainya mereka semuanya berada dalam satu hati yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang paling kufurnya sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi contoh untuk kita dan mengabadikan dalam Al-Quran seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa. Nabiullah Sulaiman, setelah dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang beliau sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku kekuasaan yang tidak pantas lagi untuk Engkau berikan kekuasaan yang seperti itu kepada orang yang setelah aku. Demikian kata Nabiullah Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala di lain ayat berkenaan dengan Sulaiman, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim." Ketika singgasannya sudah berada di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini semua adalah kekuasaan dan keutamaan dari Rabbku. Liyabluwani,
untuk mencoba dan menguji aku, asyku am akfur. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemanfaatannya untuk dia sendiri. Wa man kafar, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kekufurannya dan dosa yang dia lakukan itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, putranya, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia menasihatinya, mewasiatkan kepadanya, wa huwa ya'idhuhu mau'izah, ya bunayya, wahai anakku. Seorang ayah memanggil anaknya dengan kedudukan sebagai anak. Seorang ayah sangat mencintai anaknya, mengasihaninya, menyayanginya, melindunginya. Maka tidak ada yang paling pantas untuk diberikan untuknya kecuali yang terbaik. Yang terbaik yang dimiliki oleh sang ayah itulah yang mestinya yang diturunkan dan diwariskan untuk sang anak. Orang-orang kebanyakan banyak memperhatikan untuk anaknya hanya masalah kesehatannya. Sakit sedikit langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter. Memperhatikan pakaiannya. Lusuh sedikit pakaian harus dicuci atau diganti dengan yang baru. Atau apa saja yang diinginkan oleh anaknya dari permainan-permainan, sesegera mungkin dia memberikannya. Dan dia mengira bahwa dia telah memuliakan anaknya dan telah mencintai dengan perbuatan yang seperti itu. Sementara ada yang lebih penting dan yang lebih penting untuk dia berikan dan serahkan kepada anaknya, untuk menjadi bekal mengarungi kehidupan ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, panggilan untuk sang anak. Demikian kita mestinya memanggil anak, menghormati dan menyayangi anak. Demikian juga sang anak mestinya menyayangi dan menghormati orang tuanya. Kita memanggil ayah kita dengan kedudukannya sebagai seorang ayah. Wahai ayahku, ya abati. Dan suri teladan kita dalam masalah ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dia mengajak bapaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Al-ayah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak ayahnya dengan panggilan ayah. Wahai ayah. Penghormatan dan pemuliaan terhadap ayah, terhadap orang tua, memanggil dengan kedudukannya. Ini perlu dan penting sebagai kata pembuka untuk apa yang akan kita ucapkan berikutnya dari keinginan-keinginan kita mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau adab sopan santun kita ini sudah tidak ada, maka belum lagi kita bicara, kita sudah dibentak. Dibentak oleh orang tua. Tidak sopan dalam mengarahkan pembicaraan. Wala haula quwwata illa billah. Maka ketika kita mengajak sang anak dan mendidik anak, kita memanggilnya dengan wahai anakku. Agar supaya dia merasa bahwa dia disayangi, dia dilindungi, dia diharapkan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
menceritakan nasihat ini, nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. Ini modal pertama yang harus ditanamkan kuat-kuat ke dalam sanubari anak-anak cucu kita, untuk dia bawa mengarungi kehidupan ini, dan dia wafat di atas kebaikan ini, tauhidullah. Dan ini modal pertama dan modal terakhir yang kita akan bawa masuk alam akhirat. Wallahul musta'an. Dan kita ketahui bahwa semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan telah kami mengutus seorang rasul sebelum kau wahai Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepadanya agar supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena perkara yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang fundamen, sama sekali tidak boleh disepelekan. Karena inilah yang akan menentukan kekal tidaknya seseorang dalam api neraka. Dan inilah yang menentukan akan diampuninya seseorang atau tidak diampuninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mempersekutukannya dan mati membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain daripada itu dari dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun adzim." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Fasyaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, "Ya Rasulullah, wa ayyuna man lam yalbis nafsahu bidzulmin?" Berat ayat ini untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa gerangan di antara kita yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalik. Alam tasma' ila qaulil 'abdi shalih." Tidak seperti itu yang kalian pahami sesungguhnya. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dari seorang hamba yang saleh, Luqman Al-Hakim, "La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Dan kekufuran yang paling kufur juga adalah syirku billahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari sejak dini, dari sejak awal kita menasihatkan dan mewasiatkan untuk anak-anak kita agar supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nasihat yang kedua,
Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandungnya lemah dan bertambah lemah ketika dia mengandung anaknya ini. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia memeliharanya dan menyusukannya selama 2 tahun. Setelah dia penat, capek, payah, letih sang ibu ini mengandung anaknya 9 bulan kurang lebih. Setelah dia melahirkan anaknya dengan kesakitan yang luar biasa. Bukan setelah itu selesai sudah urusan. Masih panjang proses untuk dia memelihara anaknya, menyayanginya, melindunginya, mengasuhnya 2 tahun. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan agar supaya tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Selesai 2 tahun, bukan cuma itu. Terus menerus anak ini dibimbing, dibina, dipelihara, diasuh oleh kedua orang tuanya. Sampai dia bisa dewasa, mandiri. Wala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya di ayat ini. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan dan haknya orang tua untuk kita berbuat baik. Sebagaimana dalam surah Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik pada kedua orang tua. Jangan dikira berbuat baik kepada kedua orang tua itu gampang dan mudah dengan hanya kita menjenguk dan menengok. Lebih dari itu. Ikhwani fiddina azakumullah. Perlu kiranya kita meyakini bahwa kebaikan orang tua terhadap kita itu luar biasa besarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan haknya sendiri. Wallahul musta'an. 2 orang tua kita ini yang mengasuh kita. Perlu kita untuk berbuat baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyi walidak." Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, qala fa fihima fajahid. Seorang sahabat pengen untuk ikut berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Akan tetapi kalau kedua orang tua engkau memaksa engkau untuk mengikuti millahnya, mengikuti pemahamannya, pemahaman yang salah dan keliru, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Walaupun haknya luar biasa tingginya, tetap kita tidak boleh melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kehendak orang tua. La ta'ata li ma'siyatin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan untuk setiap makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an.
Tidak taatnya kita terhadap orang tua dalam masalah keyakinan ini bukan berarti kita telah bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'huma. Jangan kalian mentaatinya. Wattabi' sabila man ana, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hendaknya kalian musahabah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, dalam masalah millah. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi tetap kita harus bermuamalah dengan kedua orang tua dengan muamalah yang baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua kita butuh makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, maka kita penuhi. Dan kita tetap hormat, memuliakannya dan mengagungkannya. Walaupun kedua orang tua kita kafir, waliyadzubillah. Kisah sahabat Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masuk Islam, ibunya mengatakan kepada Sa'ad bin Malik, padahal Sa'ad bin Malik ini barran biwalidatihi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya untuk ibunya. Ketika beliau masuk Islam, ibunya mengatakan, "Ya Sa'ad, ma hadzal ladzi araka qad ahdatsa? La tada'anna dinaka hadza aw la akul wa la ashrab hatta amuta fatu'ira bi fayuqal ya qatila ummi." Wahai Sa'ad, apa ini yang aku lihat bahwa engkau telah melakukan sesuatu? Engkau telah merubah agamamu. Engkau mestinya meninggalkan agamamu itu, atau aku meninggalkan makan dan minum sampai aku mati. Sehingga orang-orang akan mengejek engkau bahwa dia telah membunuh ibunya. Kata Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "La taf'ali ya ummah, fa inni la ada dini hada li syai'." Jangan kau lakukan itu, wahai ibuku, karena aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu apapun. Aku tidak akan pernah mau meninggalkan. Maka sang ibu pun tidak makan dan tidak minum sehari 2 hari. Sampai ketika Sa'ad bin Malik melihat ibunya sudah kepayahan, dia mengatakan kepada ibunya, "Ya ummah ta'lamina wallah, wahai ibuku, engkau mengetahui demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafs fakharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'." Wahai ibuku, engkau ketahui demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu keluar satu demi satu, maka tidak akan aku lepaskan agamaku ini hanya karena satu apapun. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Maka terserah ibu. Ibu mau makan atau tidak mau makan, aku tetap akan berada di atas agamaku. Fa'akalat. Akhirnya ibunya pun makan. Karena melihat keteguhan hati anaknya dan ikhlas dalam mempertahankan agamanya ini. Ini kisah yang agung, yang perlu kiranya ditiru oleh siapa saja yang bermuamalah dengan orang tuanya yang pada saat itu orang tuanya kafir. Wallahul musta'an. Kemudian wasiat yang ketiga. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguhnya apa saja dari kebaikan atau keburukan dan sekecil apapun dia, fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard, dan kebaikan itu atau keburukan itu, kejelekan itu ada berada di dalam batu atau di langit atau di pojok-pojok bumi ini, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan. Innallaha latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha latif, Maha lembut, Maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha
wa kafa bina hasibin. Dan kami pancangkan dan tegakkan mawazin, mizan, timbangan nanti di hari kiamat. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang terzalim. Dan tidak akan ada yang dizalimi. Karena yang mengadili pada saat itu adalah ahkamul hakimin, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili. Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkannya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan mendatangkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan cukup kami yang memperhitungkannya. Maka jangan ada orang yang akan merasa ragu dan khawatir dia terzalimi atau haknya tidak terkembalikan nanti di hari akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Niscaya kalian akan mengembalikan hak-haknya nanti di hari kiamat kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya kalian akan menyerahkan kepadanya. Ini pelajaran muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha berupaya untuk berada pada orang-orang yang taat dan berusaha dan berupaya untuk menghindarkan diri dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, nasihat dan wasiat Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Tegakkan salat. Karena salat ini memang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Dan memang perlu pembiasaan, perlu latihan sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah idza balaga sab'. Perintahkan anak kalian untuk melakukan salat kalau mereka telah berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha idza balagha 'ashra. Dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun kalau mereka tetap tidak mau melakukannya. Fafarriqu bainahum bil madaji'. Dan pisahkan mereka di tempat tidur antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang tua lalai dari mengurusi anaknya tentang masalah salat. Masalah pelajaran senantiasa dia kontrol. Nak, PR sudah dikerjakan belum? Nak, ini sudah dilakukan belum? Dan seterusnya. Tapi masalah salat, anak keluar masuk rumah tidak pernah ditanya, nak sudah salat belum? Anak ketiduran, padahal sudah ketahuan bahwa anak itu sudah cukup dengan tidur yang seperti itu. Tidak juga dibangunkan untuk melakukan salat. Ini tanggung jawab orang tua di hari kiamat. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk menegakkannya. Ini tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan dibiarkan berlalu waktu tanpa menanyakan kepada anak, sudah salat belum? Ya bunayya aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan hendaknya engkau melarang orang-orang dari kemungkaran. Setelah dia memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Inilah ini maksud dengan salihun muslih. Dianya sendiri saleh, dan dia sendiri berusaha untuk menjadikan orang saleh. Sebagaimana kebalikannya, orang kafir, orang jelek, dianya sendiri menjauh dan mengajak orang untuk menjauh dari kebenaran.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'an." Mereka melarang orang mendekati kebenaran dan kebaikan, dan mereka juga menjauhkan diri dari kebaikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Karena amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ini menyangkut hubungan kita dengan orang lain, dan tidak semua orang senang dengan ajakan ini, dan tidak semua orang ridha dengan ajakan ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran yang ekstra dalam dakwah ini. Dan dakwah ini bukan 1, 2, 3 hari, 2-3 tahun. Dakwah ini terus dan terus kita ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal dunia. Allahul musta'an. Dan yang namanya amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kutubur hal Islam. Porosnya Islam. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka Islam ini akan pudar. Tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kebaikan, dan tidak ada lagi orang yang mau melarang dari kemungkaran. Setiap orang akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Hatta orang-orang yang pengen baik juga tidak mendapatkan kebaikan karena tidak ada yang mengajak. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah engkau atas apa yang menimpa engkau. Inna dzalika min azmil umur. Karena bersabar dengan penderitaan dan cobaan ini termasuk dari perkara yang agung. Perkara yang agung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menceritakan tentang wasiat Luqman, wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair haddaka linnas, dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang mukhtal fi qalbihi fi nafsihi fakhur ala ghairihi. Sombong takjub terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia berbangga di atas orang lain. Ini muamalah dengan orang lain. Akhlakul karimah. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kata Ibn Abbas tentang masalah ayat ini, wala tusair haddaka linnas takabburan. Takabbur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara ma'ruf, jangan engkau menghinakan dan meremehkan, memandang enteng perkara yang baik. Walau antal kahaka wa wajhuka mumbasitun ilaihi, walaupun hanya dengan bermuka cerah terhadap saudaramu, itu sudah merupakan kebaikan. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya akhlak itu ada dalam kalbu. Ada di dalam kalbu kita itu akhlak, baik atau buruknya. Adapun yang tercermin atau terpancar keluar itu adalah buahnya, hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Hendaknya kau, wahai anakku, berlaku baik dalam berjalan, biasa-biasa saja, pertengahan dalam berjalan. Tidak juga terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Waghdud min sautik. Dan hendaknya engkau merendahkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguh sejelek-jelek suara adalah suara himar. Suara himar,
suaranya melengking dan jelek. Perkara ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat suara tanpa ada manfaatnya. Meninggikan suara tanpa ada manfaatnya. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang jual beli dari masalah hibah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyedekahkan atau menghadiahkan seekor kuda untuk dipakai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu menyia-nyiakannya, tidak mengurusnya dengan baik. Ya Rasulullah, bolehkah aku membelinya ulang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Wa in ataka bidirham, walaupun harganya cuma 1 dirham, tetap tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus saw. Tidak ada untuk kita permisalan yang jelek. Bukan untuk kita permisalan yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali menarik hibahnya dengan cara apapun itu sama seperti anjing yang muntah kemudian memakan ulang muntahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan suara yang tinggi dengan himar, menunjukkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Rentetan nasihat yang dinasihatkan dan wasiat yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim terhadap putranya. Ini rentetan yang luar biasa pentingnya, mulai dari masalah yang terpenting yakni masalah tauhid, kemudian birrul walidain, kemudian muamalah sesama manusia. Dan disinilah letak tawadhu'nya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak tawadhu. Tawadhu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu ini, sifat yang muncul dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu itu muncul dari ilmu pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Pengetahuan kita dan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pengenalan terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Maka akan muncul dari dua pengetahuan ini, pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan terhadap diri kita sendiri, akan memunculkan sifat tawadhu. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, ajibtu liman yatakabbar wa huwa yaghsilu khar'a fi kulli yawmin marratain. Aku takjub dan terheran-heran dengan orang yang berlaku sombong, padahal setiap harinya minimal 2 kali dia cebok. Dia menggosok najisnya dengan tangannya sendiri 2 kali, kemudian dia itu mau berlaku sombong. La haula wala quwata illa billah. Tawadhu. Oleh karena itu para ulama kita mengartikan dan mendefinisikan tawadhu dengan al-istislamu lil haqq wa adamul i'tirad fil hukm. Al-istislam menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tawadhu. Inilah yang dimaksud dengan tawadhu. Tawadhu ini, tawadhu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan tidak membantah dan tidak menyangga apa yang didatangkan Rasulullah SAW, dan menghadapkannya dengan akal, menghadapkannya dengan kias, menghadapkannya dengan dzauq, menghadapkannya dengan siasah. Mendahulukan siasah, mendahulukan politiknya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan perasaan dia dari firman Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan akal dia dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tawadu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap dalil-dalil yang dibawa, wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memiliki kekurangan. Maka mestinya apa yang dia dapati dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bisa memahaminya, ketahuilah bahwa dia sesungguhnya berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan makna. Dia seakan-akan sama seperti orang yang berada di hadapan lemari yang penuh dengan perbendaharaan yang dia belum diberi kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum bisa memahaminya. Wallahul musta'an. Kemudian bentuk tawadhu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki sedikit pun perasaan untuk keluar dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk keinginan, ucapan dan perbuatan. Kemudian juga mestinya tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kita sebagai hambanya dan memilih kita sebagai hambanya. Dan juga kita harus ridha bahwa kaum muslimin adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka tidak sempurna kerendahan hati seseorang kalau dia tidak menerima nasihat dari orang yang lebih rendah dari dia. Tidak mau menerima kebenaran dari orang yang lebih rendah daripada dia. Wallahul musta'an. Kemudian tawadhu lil haqq, rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan apa saja dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena memang dia senang, bukan karena hobi, bukan karena kebiasaan, bukan karena cocok dengan apa yang dia inginkan, tapi semata-mata dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan afdalut tawadhu, tawadhu yang paling afdal ada dua. Tunduk dan patuh seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa ini sesungguhnya liar setelah dibengkokkan oleh syaitan dan diusahakan oleh syaitan untuk menghindar dan menjauh dari kebenaran. Sehingga ketika kita menari jiwa ini untuk tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Illa bi taufiqin minallahi Subhanahu wa taala. Dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa jiwa ini juga senantiasa mengajak dan berusaha untuk mendapatkan dan meraih apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tawadhu lillahi Subhanahu wa taala, melakukan perintah dan meninggalkan larangan, maka sudah tawadha lil ubudiyah. Dia sudah melakukan sifat tawadhu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Tawadu seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melihat dirinya bahwa dirinya adalah makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Dan amalan yang dilakukan juga tidak sempurna. Ketika dia melihat ini, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azamah dan memiliki sifat kibriya. Ketika dia mulai sedikit merasa dia lebih dari saudara-saudaranya, dia langsung mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menekan ke bawah sifatul kibr. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dan menuntun kita untuk berlaku tawadhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku untuk kalian melakukan sifat tawadhu, agar supaya tidak ada seorang pun bersombong, berlaku sombong di atas yang lainnya, dan agar supaya tidak ada seorang pun melampaui batas atas yang lainnya. Wala haula quwwata illa billah. Sifat tawadhu, idharud dha'ah wa dhull lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Idhar menampakkan sifat rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang beriman itu sesungguhnya aziz, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya dia berlaku tawadhu sesama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aizzatun 'alal mu'minin, aizzatun 'alal mu'minin, aizzatun 'alal kafirin." Tawadhu dia terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku aziz di hadapan orang-orang yang kafir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka ini adalah rentetan sifat tawadhu yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Dan barang siapa yang melakukan sifat ini dan meraih sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, wallah. Harta tidak akan terkurangi dengan sedekah. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, kalian berikan kepada orang lain, ibadatan lillahi Subhanahu wa taala, ikhlasan lillah, fa huwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yukhlifuh. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya di dunia sebelum akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seorang hamba diberi sifat pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala menambah untuk dia kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuk dia kemuliaannya. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawadhu dengan pengertian yang telah kita katakan tadi. Tawadhu. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Tawadhu. La haula wala quwwata illa billah. Dua sifat yang saling bertolak belakang. Al-kibr wa tawadhu. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan dua sifat yang bertentangan dan berbeda, yaitu al-kibr dengan az-zul, dan di tengah-tengahnya adalah tawadhu. Karena sifat zul juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah, hina, tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita untuk memiliki sifat adalah sifat tawadhu. Karena az-zul, rendah dan hina, adalah merendahkan diri di hadapan orang lain hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari masalah-masalah duniawiyah. Atau untuk meraih apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia berani dan rela untuk merendahkan diri di hadapan orang lain hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi karena yang namanya tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan kebaikan dan akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat ini. Ikhwani fillah azakumullah. Sekali lagi, nasihat ini, rentetan nasihat Luqmanul Hakim dari masalah tauhid, dari masalah birrul walidain, dari masalah muraqabah, dari masalah menegakkan salat, dari masalah amar ma'ruf wa nahi al-munkar, kemudian masalah ada takabbur wa tawadhu. Baik. Tidak boleh takabur, bahkan hendaknya tawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rentetan tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala wali rasulihi walil mu'minin. Ikhwani fiddin azakumullah. Sekali lagi kita katakan bahwa barang siapa yang menasihati dengan nasihat ini kepada siapa saja, maka hak untuk dia untuk bisa dikatakan hakim. Dan barang siapa yang mengamalkan wasiat ini, maka hak untuk dia dikatakan sebagai orang mutawadhi. Orang yang telah memiliki sifat tawadhu. Contoh masalah tawadhu telah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasulnya sebagai uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dan suri teladan untuk kalian bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kehidupan bahagia di hari akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya, Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan dan ditanya tentang apa kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa idza hadarat as-salah qama ila as-salah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ketika ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya dan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang rumah. Wa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu salat, keluar beliau untuk melakukan salat. Ini contoh kepala rumah tangga yang luar biasa. Apa yang bisa kita bantukan dan apa yang bisa kita lakukan di rumah sesungguhnya, kita lakukan. Jangan kita serahkan semuanya untuk istri.
Kemudian berdali ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. La haula wala quwata illa billah. Semua dibebankan kepada istrinya. Melihara anak, masak, nyuci, nyapu, beres-beres ini. Dan yang lain dari segala urusan-urusan yang luar biasa banyaknya di dalam rumah tangga. Kemudian dia dengan santainya duduk-duduk. Tidak mau juga nyapu, tidak mau juga bantu nyuci piring, tidak juga mau ini, tidak juga mau ini. La haula wala quwata illa billah. Siapa gerangan yang dia contoh? Padahal Rasulullah SAW kana yakhituna alaihi. Yakhsifuna alaihi wa yakhitu thawbahu. Beliau sendiri yang menjahit sendal beliau dan beliau sendiri yang menambal pakaian beliau. Wa kana ya'malu fi baitihi kama kana ahdukum ya'malu fi baitihi. Rasulullah SAW melakukan di rumahnya apa yang biasa kalian lakukan di rumahnya. Apa yang bisa kita bantukan untuk istri dan orang rumah kita bantukan. Inilah bentuk tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala wa li rasulihi. Bentuk tawadhu'nya kita. Jangan kita semua serahkan segala-galanya seluruhnya kepada istri. Kemudian kita mengatakan, kepala rumah tangga dan leha-leha. Apa yang bisa kita bantukan, kita bantukan. Wala haula wala quwata illa billah. Bentuk yang lain dari tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwa suatu ketika Mulaikah jaddahnya Anas radhiyallahu taala anhu membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW dipanggil untuk memakannya. Rasulullah SAW hadir dan memakan makannya. Kata Rasulullah SAW, "Qumu fa usalli lakum." Bangkitlah kalian semuanya, kemudian aku akan melakukan salat untuk kalian, yakni mengimami kalian. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Faqumtu ila hasiril lana qad iswaddat min tuli ma lubis. Faradahtuhu bima faqama alaihi. Faqumtu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz wara'ana." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW mengajak untuk melakukan salat. Setelah memakan dan mencicipi jamuan yang disuguhkan untuk beliau, beliau memakannya. Dan ketika beliau mengajak salat, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengambil tikar yang sudah menghitam karena lama dipakai, dipercik dengan air sedikit agar supaya agak lembek. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atasnya melakukan salat. Tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kemudian aku mendirikan shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak yatim bersamaku. Kemudian al-ajuz, perempuan yang sudah tua, berada di belakang kami. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam salah satu khutbah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safara." Kami telah menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dan ketika kita tinggal bersama. Fakana ya'udu mardana. Maka beliau alaihissalatu wassalam menghadiri dan menjenguk orang sakit kami. Wa yushayyi'u janaizana, dan mengantar jenazah kami. Wa yuqatilu ma'ana, dan berperang bersama kami. Wa yuwasina bil qalil wal katsir, dan berbagi untuk kami dalam masalah yang sedikit dan yang banyak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan secawan atau semangkok susu. Beliau masuk ke rumahnya yang sebelumnya telah bertemu dengan Abu Hurairah. Dalam keadaan Abu Hurairah kelaparan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum kepada Abu Hurairah, ilhaqi Abahir, ikut. Akhirnya Abu Hurairah ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW mendapati satu mangkok susu yang dihadiahkan untuk beliau. Kata Rasulullah SAW, panggil ahlus suffah. Ahlus suffah banyak. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, bagaimana mungkin bisa cukup satu mangkok ini? Mestinya cukup saya dengan Rasulullah SAW. Tapi perlu dan mesti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pun memanggil ahlus suffah. Ahlus suffah dipanggil dan semuanya mengambil tempat duduk di ruangan yang telah disediakan. Kata Rasulullah SAW, i'tihim, berikan kepada mereka ya Abu Hurairah. Abu Hurairah memberikan satu persatu. Setelah minum satu lagi. Sudah berapa banyak bibir yang menyentuh mangkok dan cawan itu. Sampai selesai semuanya minum, kata Rasulullah SAW, ijlis tashrab. Tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah, duduk dan minumlah. Setiap Abu Hurairah merasa sudah selesai, kata Rasulullah SAW, isyrab, minum. Sampai suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, la ajid lahu maslaka. Sudah tidak ada lagi tempatnya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta mangkok atau cawan itu. Fa'akadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa samma wa syariba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca bismillah ketika hendak meminumnya. Kemudian beliau meminum sisanya setelah disentuh oleh sekian banyak bibir cawan dan mangkuk itu. Siapa gerangan di antara kita yang mau melakukan perbuatan ini? Mungkin satu saja dari teman kita yang sudah meminumnya. Dan ada sisanya. Ya buang itu air, kemudian dia ambil air yang lain. Aina tawadu? Di mana tawadu ini? La haula wala quwata illa billah. Padahal air yang ada di situ bersih. Dan yang terakhir, ikhwani fiddin azakumullah. Ketika orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari yang lainnya, terkadang dia dipuji, ingat. Terkadang dia dipuji, apakah orang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi keturunan orang-orang hebat yang bisa dia bersombong diri dengan keturunan itu. Atau dia memiliki muka yang rupawan sehingga dia bisa berbangga diri dengan ketampanannya dan kecantikannya. Orang mungkin mendapatkan kekayaan yang bisa dia dengan kekayaannya itu berbangga diri dan bersombong. Orang mungkin dengan kekuatannya bisa berbangga diri dan sombong dengan kekuatannya. Dan orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbangga diri dan bersombong diri dengan kekuasaannya. Maka ingat, demikian juga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia bisa sombong dan angkuh dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan pujian. Dan hati-hati orang yang senantiasa memuji. Tidakkah kita memiliki uswah hasanah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau alaihi salatu wasallam dengan kesempurnaannya dan kelebihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ketika dikatakan beliau ya akramal khalq, dengan tawaduknya beliau mengatakan dzaka Ibrahim. Dzaka Ibrahim. Dan bahkan beliau mewanti-wanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian gulu dalam memuji sebagaimana orang-orang Nasara mengagung-agungkan Ibnu Maryam sehingga mengangkatnya dan mensederajatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sungguhnya saya hanya hamba dan rasulnya. Maka katakan hamba dan rasulnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, jangan senantiasa mengunggul-unggulkan seseorang dan mengkultuskan seseorang, memujinya setinggi langit dengan keilmuan yang ada pada dia. La haula wala quwwata illa billah. Karena ini bisa menjadi mahana bagi orang-orang yang memuji dan madalla bagi orang-orang yang dipuji. Bisa kedua-duanya terjerumus dalam perbuatan dosa. Hina dalam memuji dan ini tergelincir dalam pujian. Ikhwani fillah azakumullah, sekali lagi kita ingatkan hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku untuk kalian melakukan tawadhu, sifatut tawadhu. Hatta la yafahra ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, sampai jangan ada seorang pun berbangga diri dengan yang di atas yang lainnya dan jangan ada yang berlaku melebihi yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu dan akhlakul karimah yang lainnya yang kita jadikan modal untuk kita masuk ke alam akhirat. Jadi akhlakul karimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan kita, panutan kita, contoh dan suri teladan kita. Kita mengarah ke apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi beliau, mencontohi para sahabat. Bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap beliau terhadap para sahabatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.